Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Deriza Sister. Video kali ini membahas tentang 3 perbandingan. Pada materi perbandingan sebelumnya, itu yang kita pelajari adalah 2 perbandingan, bukan? Seperti 5 banding 2, 3 banding 4. Nah, hanya 2 perbandingan yang disandingkan. Tapi kalau untuk materi kita yang hari ini, itu adalah 3 perbandingan sekaligus. Seperti 5 banding 3 banding 4. Nah, ini materi kita kali ini. 3 perbandingan sekaligus. Atau 2 perbandingan, ada 2 ini. Ini perbandingan pertama, 5 banding 2. Perbandingan kedua, 3 banding 4. Disandingkan menjadi 3 perbandingan. Nah, itu caranya seperti ini. Misalkan perbandingan pertama adalah 5 banding 2. Terus perbandingan yang kedua adalah 3 banding 4. Ada 2 perbandingan kan? Nah, akan kita rubah kedua perbandingan ini menjadi 3 perbandingan. Seperti yang di atas ini. Caranya 5 banding 2. Lalu kamu sandingkan 3 4-nya ke bawah. 3 banding 4. Langkah selanjutnya, kamu kalikan dia menjadi seperti ini. 5 kamu kalikan ke 3. 5 kali 3. 5 kali 3. Lanjut, banding 3 dikali ke 2. 3 kali 2. Kemudian kamu kalikan 2 ke 4. Berarti ini perbandingan 2 kali 4. Sehingga perbandingannya di sini menjadi 15 banding 6 banding 8. Nah, perbandingan 2 tadi yang ini, 2 perbandingan akan berubah dia menjadi seperti 3 perbandingan ini. Nah, inilah cara untuk merubah 2 perbandingan yang ada menjadi 3 perbandingan. Oke, materi kita selanjutnya yaitu tentang perbandingan jumlah dan perbandingan selisih. Jumlah kelereng merah berbanding kelereng kuning adalah 4 banding 3. Jumlah kelereng kuning berbanding kelereng hijau 3 banding 2. Jumlah ketiga macam kelereng ada 54 butir. Berapa jumlah masing-masing kelereng merah, kuning, dan hijau? Ini langkah kamu yang pertama adalah lihat perbandingannya. Lihat perbandingannya antara apa dan apa. Ini ada 4 banding 3. 4 banding 3 itu adalah perbandingan antara merah dan kuning. Nanti kamu buat di sini. Merah banding kuning. Merah banding kuning adalah 4 banding 3. Kemudian ada satu lagi, 3 banding 2. 3 banding 2 adalah antara kuning banding hijau. Kuning banding hijau. Yaitu 3 banding 2. Nah, sama cara yang tadi, kamu harus kalikan dia berbentuk N terbalik. Materi kita tadi, ini dia N terbalik kan ya?
bentuknya. Ini dia, N terbalik. Harus kamu kalikan dia berbentuk menjadi N terbalik agar perbandingannya setara. Berarti ini kita lakukan dia perkalian N terbalik. Berarti 4 kalikan ke 3, 3 kalikan ke 3, 3 yang di atas kalikan ke 2. Sehingga perbandingan kita nantinya akan berubah menjadi merah banding kuning banding hijau. Untuk merah itu adalah 4 kali 3. 4 dikali 3 banding untuk kuning 3 kali 3. Lanjut untuk hijau 3 dikali dengan 2. Sehingga ini perbandingannya berubah menjadi 12 banding 9 banding 6. Nah, angkanya 12, 9, 6 sudah berubah dia menjadi 3 perbandingan, bukan 2 tadi atau 4 perbandingan. Jika misalkan perbandingan ini bisa kamu sederhanakan lebih kecil lagi, boleh. Atau kamu menggunakan perbandingan ini juga nggak apa-apa. Kebetulan angka kita ini bisa sama-sama bagi 3. Atau kita perkecil. Kita perkecil mereka semuanya bagi 3. 12 bagi 3, 4. 9 bagi 3, 3. 6 bagi 3, 2. Sehingga perbandingannya menjadi lebih kecil, 4 banding 3 banding 2. Nah, kamu boleh gunakan yang 1296 atau 432. Ini belum selesai ya, belum selesai. Ini hanya untuk merubah menjadi 3 perbandingan. Pertanyaannya kita belum selesai. Sehingga kita ambil mau atas yang bawah, terserah. Kita ambil yang bawah saja karena dia lebih sederhana angkanya. Balik lagi kita ke pertanyaan. Kita tadi menggunakan adalah ini, perbandingan saja. Lalu ada ini yang diketahui. Jumlah ketiga macam kelereng ada 54 butir. Ketiga macam. Berarti artinya merah tambah kuning tambah hijau itu sama dengan 54 butir. Nah, ini yang maksud yang diketahui oleh soal ini dia. Jumlah ketiga macam kelereng ada 54. Berarti merah tambah kuning tambah hijau 54. Pertanyaannya, berapa jumlah masing-masing merah, kuning, hijau? Kalau di sini katanya jumlah, perbandingannya ini dia tadi. Perbandingan untuk merah adalah 4. Perbandingan untuk kuning adalah 3. Perbandingan untuk hijau adalah 2. Kalau di atasnya ditambah, berarti ini juga kita tambah. Kalau ditambah ini berapa? 4 tambah 3 tambah 2, 7, 2, 9. Nah, sekarang baru kita cari satu-satu. Merah berapa, kuning berapa, hijau berapa? Untuk merah. Merah yang mana perbandingannya? Merah 4. Berarti kita tulis 4 per 9. Karena yang diminta adalah jumlah. Ini ada kata jumlah kan di soal tadi. Ini ada jumlah. Kalau yang diketahui itu jumlah, berarti kita yang bagian bawah ini pecahannya adalah dijumlahkan. Makanya ini ada dijumlah. Lanjut, 4 per 9 udah ketemu. Kamu kali dengan seluruhnya. Seluruhnya ini dia, 54. Seluruhnya, 54. Sehingga
4/9 kali 54. 54 bagi 9, 6. 6 kali 4, 24 butir. Berarti untuk kelereng merah itu adalah 24 butir. Lanjut kita ke kuning. Kuning adalah 3. Berarti ini 3 per 9. Sama yang bawahnya sama ya. Kali 54. 54 bagi 9, 6. Sama kan tadi 6. Tinggal hasilnya 6 kali 3. 18 butir. Kelereng kuning adalah 18 butir. Lanjut kita ke hijau. Hijau adalah 2. 2 per 9 kali 54. 54, 9 adalah 6. Lanjut, 6 kali 2, 12 butir. Nah, pertanyaan kita telah terjawab. Berapa jumlah masing-masing kelereng merah, kuning, hijau? Sudah terjawab kan? Merah adalah 24 butir, kuning 18 butir, hijau 12 butir. Nah, kamu ingin membuktikannya. Apakah benar merah tambah kuning tambah hijau itu 54? Tambahkan saja. 24 tambah 18 tambah 12. Hasilnya ini 20, 30, 40, 54. Pas 54 butir seluruhnya. Berarti artinya ini benar. Jumlah kelereng merah, jumlah kelereng kuning, jumlah kelereng hijaunya sudah benar. Bu Imah membeli beras, kacang tanah, dan jagung di sebuah toko sembako. Berat beras berbanding dengan berat kacang tanah, yaitu 4/3. Kita tandai 4/3. Lalu berat kacang tanah berbanding dengan jagung, yaitu 5/2. Kemudian selisih berat kacang dan jagung ada 12. Selisih antara kacang dan jagung adalah 12. Pertanyaannya, berapa berat masing-masing belanjaan Bu Imah? Berarti berat dari beras, kacang tanah, dan jagung. Langkah kita pertama adalah rubah perbandingan ini menjadi 3 perbandingan. Terlebih dahulu kita tulis dulu ini 4/3. 4/3 antara beras dan kacang. Kita tulis di sini. Beras banding kacang itu adalah 4/3. Lanjut, 5/2 adalah kacang banding jagung. Yaitu 5/2. Sudah? Kalau udah selesai seperti ini, baru kita rubah dia menjadi perkalian n terbalik. 4 kali ke 5, 5 kali ke 3, 3 kali ke 2. Dengan susunan perbandingan beras dibanding kacang tanah dibanding jagung.
beras adalah perkalian 4 kali 5 banding kacang 5 kali 3, jagung 3 kali 2. Jadi ini beras adalah 20, ini perbandingan ya, perbandingan. Kacang adalah 15, jagung adalah 6. Maka perbandingannya adalah 20, 15, 6. Kalau ingin kita sederhanakan angka ini, kalau bagi 2, 15 nggak bisa. Bagi 3, 20 nggak bisa. Berarti angkanya tetap perbandingannya adalah 20 banding 15 banding 6. Lalu kita lanjut ke pertanyaannya. Pertanyaannya kembali. Tadi kita gunakan adalah perbandingannya. Sekarang ada kata di sini, selisih berat kacang tanah dengan jagung adalah 12. Kacang dengan jagung adalah 12 selisihnya. Jadi kamu rubah dia menjadi di sini. Kacang dikurang sama jagung itu adalah 12 kilo. Ini kan sesuai dengan yang di soal. Kacang dikurang jagung atau kacang selisih kacang dengan jagung adalah 12. Selisih kacang dengan jagung adalah 12. Sementara tadi perbandingan kita adalah perbandingan beras kacang banding jagung itu 20 banding 15 banding 6. Nah ini tadi beras banding kacang banding jagung adalah 20 banding 15 banding 6. Nah diketahui oleh soal selisih dari kacang sama jagung itu adalah 12. Tapi berapa banyak kacang, berapa banyak jagung kita belum tahu. Kita cari dulu berapa kacang, berapa jagung. Caranya kacang adalah 15 per berapa angka di bawahnya, belum tahu kan? Nah kita harus tentukan dulu. Tadi kalau di sini selisih antara kacang sama jagung aja 12. Berarti perbandingannya juga kamu lakukan selisihnya. Berarti kacang dikurang jagung berarti 15 dikurang 6 adalah 9. Selisih kan? 9. Berarti kacang di sini 15 kali dengan yang 12. Nah, hasilnya 15 kali 12 kamu bagi dengan 9. Kalau kita bagi coret aja, pembagian biasa, 12 sama 9 itu sama-sama kita bagi 3. Bagi 3 ini 4, bagi 3 ini 3. Masih bisa nih 15 bagi 3. 15 bagi 3 mendapat 5. Lanjut. 5 dikali dengan 4. Maka hasilnya adalah 20 kg. Itu adalah untuk kacang. Lanjut kita ke jagung. Jagungnya adalah 6. Jadi 6 per 9 kali 12. 12 sama 9 tadi adalah 3 dan 4. Sama-sama bagi 3. 12 bagi 3, 4. 9 bagi 3, 3. Lanjut, 6 dengan 3 juga bisa dibagi. 6 bagi 3 adalah 2. Berarti sisanya 2 kali 4, 8 kilogram. Sehingga jagung itu adalah 8 kilo. Kalau kita lakukan selisih 20 kurang 8, 12 bukan? Berarti benar kan? Benar.
banyak kacang adalah 20 kilo, banyak jagung adalah 8 kilo. Berarti pertanyaan kita udah selesai untuk mencari kacang dan jagung. Tetapi bagaimana dengan beras? Beras kita belum ada. Beras belum ada kan? Berarti kalau ingin mencari beras, sementara ini tidak ada yang diketahui tentang beras. Berarti kalau kamu ingin mencari beras, caranya seperti ini. Ini beras banding kacang kan? Kacang, karena kacang udah ada. Terus kacang, beras dibanding kacang itu ada berapa perbandingannya? Perbandingannya aja kita lihat dulu, 20 sama 15. 20 banding 15. Nah, banyak dari kacang kita udah tahu adalah 20. Banyak kacangnya adalah 20. Sehingga kalau kita ingin membuat dia perbandingan, berat beras itu berbanding dengan berat kacang sama dengan perbandingannya 20 banding 15. Berat beras itu yang kita cari. Sementara berat kacang udah ada tadi nih dia 20. Berarti ini berubah menjadi berat beras per berat kacang udah ada 20 sama dengan 20 per 15. Nah, jadi kalau ingin mencari berat berasnya, berarti berat beras sama dengan 20 dikali 20 dibagi 15. Berarti ini 400 banding bagi 15. Karena 400 bagi 15 itu tidak bisa, berarti ini kita sederhanakan. Kalau kita sederhanakan berarti jawab ini dapat 80 per 3 kilo. Nah, inilah berat dari berasnya. 80 per 3 kilo. Berarti kacang sudah ada 20 kilo, jagung ada 8 kilo, dan berat berasnya ada 80 per 3 kilo. Nah, itulah dia jawaban atau pembahasan kita tentang contoh soal yang kedua. Jumlah uang Akbar dan Dafir adalah 39.000. Uang Akbar 2/4 dari uang Bintang. Uang Bintang 3/5 dari uangnya Dafir. Berapa banyak uang mereka masing-masing? Langkah pertama kita adalah perbandingannya yang kita perhatikan. Perbandingannya terlebih dahulu. Perbandingan pertama, Akbar dengan Bintang. Akbar banding dengan Bintang, yaitu 2/4. 2/4. Kemudian Bintang banding Dafir. Bintang banding Dafir adalah 3/5. 3/5. Tetap langkah kita N terbalik. Berarti Akbar banding Bintang banding Dafir. Akbar 2 kali 3 6. Bintang 3 kali 4 12. Dafir 4 kali 5 20.
Tahu kan? Kenapa dia 6, 12, 20 tadi? Perkalian N terbalik. N terbalik. Kemudian perbandingannya sudah ada ini, 6, 12, 20. Bisa disederhanakan nggak? Bisa kan ya? Bisa, ini sama-sama kita bagi 2. Kita bagi 2, 16 bagi 2, 3, 12 bagi 2, 6, 20 bagi 2, 10. Jadi kamu boleh bisa pakai perbandingan yang besar tadi atau perbandingan yang kecil yang di bawah. Ini adalah akbar, ini adalah bintang, ini adalah dafir. Oke, kita pindahkan ke sini. Akbar banding bintang banding dafir adalah 3, 6, 10. 3 banding 6 banding 10. Nah, ini perbandingannya tadi. Kita lanjut ke soalnya tadi kembali. Perbandingan sudah kita buat, berubah menjadi 3 perbandingan ini dia. Kemudian ada diketahui di soal sini, ada kata jumlah. Jumlah antara akbar dan dafir. Hanya akbar dan dafir saja. 39.000. Berarti di sini kita tulis akbar dan ditambah dafir saja adalah ini dia 39.000. Akbar dan dafir, ini dia akbar 3, dafir 10. Berarti 13. Nah, lanjut kita cari berapa akbar, berapa dafir, uang mereka masing-masing. Akbar. Akbar yang mana? 3 kan? Kita tulis di sini 3 per, ini jumlahnya nih dia 13, berarti ini 13 dikali yang di atas 39.000. 39 bagi 13 dapat 3.000. 3.000 kali 3 berarti 9.000. Berarti uang akbar adalah 9.000. Lanjut kita ke dafir. Dafir adalah 10 perbandingannya. Berarti 10 per 13 dikali dengan 39.000 tadi. Sama ini? Berarti di atasnya adalah 3.000. 3.000 kali 10 berarti 30.000. Akbar ditambah dafir adalah 39.000. Benar kan? 30 tambah 9 adalah 39.000. Berarti ini benar, akbar adalah 9.000, dafir adalah 30.000. Sekarang pertanyaannya adalah berapa bintang? Berapa uang bintang? Uang bintang di sini tidak ada yang diketahui oleh soal, belum juga diketahui di sini. Nah, caranya kita lakukan perbandingan. Lakukan perbandingan kembali antara akbar sama bintang atau bintang dengan dafir. Terserah kamu mau yang pakai yang mana. Ya, Ibu mau ngambil pakai yang akbar dengan bintang. Berarti kita buat sini akbar banding bintang. Perbandingannya adalah 3 banding 6. Berarti 3 banding 6. Sementara uang akbar sudah ada tadi, ini dia 9.000. Berarti di sini 9.000 per bintang belum ada. Ini bintang banding 3 banding 6. Maka di sini untuk menentukan uang bintang adalah 9.000 dikali 6 bagi 3. Nah, 6 bagi 3 ini bisa dapat 2. 9.000 kali 2, 18.000. Berarti uang bintang adalah 18.000. Kalau kita buat perbandingannya,
akan berubah deh seperti ini. Akbar banding Bintang banding Dafir tadi adalah 3 banding 6 banding 10. Nah, uang mereka masing-masing sudah kita ketahui tadi. Akbar adalah 9.000, Bintang adalah 18.000, Dafir adalah 30.000. Nah, inilah dia perbandingan yang lengkapnya. Demikian video pembelajaran kali ini. Terima kasih. Sampai ketemu di video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.